Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Feryansa dari kelas 10 IPA 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bab 4, yaitu tentang cerita rakyat. Awal-awal saya akan menjelaskan tentang cerita rakyat. Apa itu cerita rakyat? Cerita rakyat merupakan cerita yang berasal dari masyarakat dan berkembang dalam masyarakat pada masa lampau yang terjadi ciri khas di setiap bangsa yang mempunyai kultur budaya yang beraneka ragaman yang mencakup kekayaan budaya dan sejarah yang dimiliki masing-masing bangsa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi cerita rakyat. Fungsi ini yang pertama fungsi sarana hiburan, yang kedua fungsi sarana pendidikan, yang ketiga fungsi sarana penggalang, yang keempat fungsi lain lagi dari cerita rakyat adalah sebagai penokoh nilai sosial budaya yang berlaku dalam masyarakat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri cerita rakyat. Yang pertama, cerita rakyat disampaikan secara lisan. Yang kedua, disampaikan secara turun-temurun. Yang ketiga, tidak diketahui siapa pertama kali membuatnya. Yang keempat, kaya nilai-nilai luhur. Yang kelima, bersifat tradisional. Yang keenam, memiliki banyak versi dan variasi. Yang ketujuh, mempunyai bentuk-bentuk klise dalam susunan atau cara pengungkapannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis cerita rakyat. Cerita rakyat ini yang pertama itu adalah mitos, adalah cerita prosa rakyat yang dianggap benar-benar terjadi setelah dianggap suci oleh empunya. Yang kedua, legenda. Legenda adalah prosa rakyat yang mempunyai ciri-ciri yang mirip dengan mit, yaitu dianggap benar-benar terjadi tetapi tidak dianggap suci. Yang ketiga, dongeng. Dongeng adalah prose rakyat yang dianggap benar-benar oleh yang empunya cerita dan dongeng tidak terkait waktu maupun tempat. Saya akan menjelaskan macam-macam cerita rakyat. Yang pertama, legenda. Legenda ini merupakan cerita rakyat yang mengisahkan riwayat terjadinya suatu tempat atau wilayah. Contohnya cerita Malin Kundang, Tangkuban Perahu, dongeng Bayuwangi, dongeng Gunung Balok, dongeng Rawa Pening, dan sebagainya. Yang kedua, sage. Sage ini merupakan cerita rakyat yang didasarkan peristiwa sejarah bercampur dengan fantasi rakyat. Contohnya Syariah Melayung, Hikayah Hang Tuah, Ciung Wanana, dan sebagainya. Yang kedua, mite atau might. Might merupakan cerita rakyat yang berhubungan dengan kepercayaan terhadap pada suatu benda yang dipercayai benda gaib. Contohnya Nyi Roro Kidul, Jaka Tarub, dan sebagainya. Yang keempat, fabel. Fabel merupakan cerita rakyat menokohkan binatang sebagai lambing pengajaran moral. Contohnya cerita si Kancil dan Cerdik, Kancil dan Buaya, Hikayat Kalilah, dan sebagainya. Yang kelima adalah paralel. Paralel merupakan cerita rakyat yang tokohnya adalah manusia dan hewan. Contohnya anjing yang loba, semut dan belalang, Hikayat Mahabharata, Hikayat Ramayana, dan sebagainya. Yang keenam, jenaka. Jenaka merupakan cerita rakyat tentang perilaku orang bodoh, orang malas, atau cerdik masing-masing dilukis secara humor. Contohnya lebay, malang, Pak Kodok, Pak Peder, Pak Belalang, dan sebagainya. Yang tujuh, cerita terbingkai. Cerita terbingkai merupakan cerita yang di dalam cerita lagi. Contohnya 1001 Malam. Yang ke-8, parabel. Parabel merupakan cerita yang menggambar cerita moral dengan para tokoh benda mati. Contohnya kisah sepasang selop. Selanjutnya saya akan menjelaskan unsur-unsur cerita rakyat. Yang pertama ini adalah unsur intrinsik atau intrinsik. Unsur intrinsik ini adalah unsur yang membangun cerita dari dalam. Unsur-unsur intrinsik ini cerita rakyat yaitu yang pertama tema, alur. Alur ini memiliki 3 macam, yaitu alur maju, alur mundur, alur gabungan atau zigzagu merupakan gabungan dari alur maju dan alur mundur. Yang keempat, latar. Keterangan tetap waktu, suasana, tempat terjadi peristiwa. Latar ada 3 macam, yaitu yang pertama latar tempat, latar waktu, latar suasana. Baru tokoh dan penokoh. Penokoh dalam lukisan watak pelaku, cara pengarang penggambar watak tokoh. Istilah tokoh menunjukkan pada orang pelaku cerita, sedangkan penokohan menunjukkan pada sikap kualitas pribadi yang kokoh. Dilihat dari fungsi penampilan yang dalam cerita tokoh dibedakan atas 2, yaitu protagonis dan antagonis. Baru sudut pandang. Sudut pandang pengarang dalam cerita, cara pandang pengarang. Setiap pengarang memiliki sudut pandang cerita yang berbeda.
Baru yang terakhir amanat. Amanat ini adalah amanat yang disampaikan pengarang. Baru selanjutnya adalah unsur estetik. Adalah unsur yang berada di luar karya sastra atau cerita namun turut menentukan bentuk dan isi suatu karya atau cerita. Saya akan menjelaskan tentang hikayat dan cerita rakyat. Hikayat ini merupakan istilah yang berasal dari Arab, yakni dari kata haka yang artinya bercerita atau menceritain. Umumnya hikayat ini memiliki fungsi sebagai pembangkit semangat, penghibur atau pelipur lara, atau hanya untuk meramaikan suatu acara atau pesta. Baru saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri hikayat. Salah satu bentuk sastra prosa yang terkenal sebagai hikayat ini memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah antonim, istana sentris, bersifat tratis, bersifat komunal, menggunakan bahasa klise, bersifat tradisional, bersifat didaktis. Baru menceritakan kisah universal manusia ini menceritakan kisah secara universal seperti peperangan antara yang baik dengan yang buruk dan dimenangkan oleh yang baik. Baru selanjutnya adalah magis, dan selanjutnya saya akan menjelaskan unsur hikayat. Unsur hikayat ini adalah unsur yaitu tema. Tema ini merupakan ide atau gagasan yang mendasari sebagai cerita. Yang kedua adalah latar. Latar ialah tempat, waktu, dan suasana yang digambar dalam suatu cerita hikayat. Baru yang ketiga adalah alur. Alur merupakan jalinan peristiwa dalam sebuah cerita yang terjadi dalam hikayat. Yang keempat adalah amanat. Yang kelima adalah tokoh. Yang keenam adalah sudut pandang. Baru yang terakhir adalah gaya. Selanjutnya saya akan menjelaskan dengan jenis-jenis hikayat. Hikayat ini berdasarkan isinya. Dari isi hikayat terbagi ke dalam pertama cerita rakyat, yang kedua epos India. Isinya hikayat terbagi ke dalam yang pertama cerita rakyat, yang kedua epos India, yang ketiga cerita dari Jawa, yang keempat cerita Islam, baru yang kelima sejarah dan biografi, yang keenam cerita terbingkat. Baru saya menjelaskan jenis hikayat berdasarkan asalnya. Asalnya ini hikayat terbagi ke dalam beberapa jenis, yaitu Melayu asli. Contoh hikayat Melayu asli itu hikayat yang hang tua bercampur unsur Islam, hikayat si miskin bercampur unsur Islam, hikayat Indra bangsawan, baru hikayat Malim Demam. Itu saja yang saya sampaikan dengan unsur penjelasan tentang cerita rakyat ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah terhadap percakapan saya tadi. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.